Hari ini kita akan bahas tentang seputar perusahaan Quantum Metal dan juga berikut produk-produknya ya. Untuk masalah bonus pemasaran dan lain-lain itu akan kita bahas besok ya. Jadi karena di sini dia bukan multi level, jadi sistemnya berbeda. Oke, saya bahas dulu tentang perusahaan dan Quantum Metalnya, kemudian produknya. Jadi teman-teman boleh kita bahas apapun pertanyaan yang berhubungan dengan perusahaan dan produknya, plus minus produknya, kita akan boleh kupas detail ya. Oke, yang pertama program ini adalah bagaimana kita bisa melindungi aset kita, menggandakan harta kita dengan emas ya. Sejak zaman dulu kita mengenal emas, tapi tidak banyak orang yang bisa mendapatkan peluang powernya emas. Oke, sebelum kita mulai, kita garis bawahi presentasi ini hanya untuk edukasi, nasihat keuangan ya, karena kita bukan penasihat keuangan. Jadi semua keputusan yang diambil baik untuk membeli maupun untuk menjual harus berdasarkan analisa masing-masing ya. Karena Quantum Metal bukan investasi, tidak ada titipan dana di sini, tidak ada profit sharing, dan bukan bursa berjangka. Oke, kita lanjut. Nah, perusahaan ini bernama Quantum Metal, Bapak Ibu. Quantum Metal mengaku dirinya sebagai eksklusif distributor daripada Pertmin Australia. Nah, banyak orang yang belum paham Pertmin. Pertmin ini siapa? Pertmin ini adalah perusahaan emas logam mulia milik negara Australia. Sekali lagi saya garis bawahi, ini milik negara, bukan perusahaan baru, bukan perusahaan swasta. Oke, kalau di Indonesia mungkin teman-teman Bapak Ibu kenal Antam ya? Ya. Adalah perusahaan emas milik Indonesia. Nah, yang mana nanti kita boleh Google, Australia adalah negara terbesar kedua di dunia untuk penambang emas. Kadang-kadang dia nomor 3. Jadi Australia dengan Rusia itu bergantian. Ya, kadang-kadang Rusia nomor 2, kadang-kadang Australia nomor 2. Artinya ini perusahaan besar. Nah, Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara. Nah, Quantum Metal mengaku sebagai eksklusif distributor daripada Pertmin. Nanti kita harus buktikan apakah benar Quantum Metal adalah eksklusif distributor. Karena di poin pertama ini kita harus kupas dulu dengan tuntas ini perusahaan beneran atau perusahaan bohongan. Jadi kita harus clear dulu. Kalau perusahaannya nggak jelas, maka teman-teman tidak perlu lagi bergabung di sini. Oke. Nah, kita boleh lanjut ke poin berikutnya. Kita lanjut poin berikutnya. Nah, perusahaan Quantum Metal mengaku nih, saya menggunakan kalimat mengaku karena kita belum cross check ya, bahwasa bank-bank terbesar di Malaysia beli emasnya sama Quantum Metal. Kalau kita tanya bank apa aja, ada Bank Muamalat, ada Bank ya, ada Arano Tekun dan lain-lain. Dan juga diaudit oleh Isra Consulting. Nah, apakah kalau ada orang nyatakan diri sebagai supplier sebuah bank kita bisa percaya begitu saja? Atau harus kita cek? Kalau saya pribadi, saya pastikan saya harus cek dulu. Ya, karena saya tidak bisa percaya hanya pernyataan sepihak dari pihak bank. Oke, mari kita sama-sama cek ya. Oke, kita sama-sama cek, kita buka dulu. Pertanyaannya yang pertama kita harus cek dulu, apakah benar Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor daripada Pertmin? Maka salah satu cara saya ngecek, saya bertanya kepada Mbak Google. Pertmin supplier, distributor Malaysia. Nah, kita tanya Mbak Google. Nah, Mbak Google ngasih jawaban di sini. ASEAN distributor. Maka di sini kita diarahkan langsung masuk di websitenya Pertmin. Nah, di sini ada 5 negara sebagai distributor Asia, yaitu Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Saya klik Malaysia. Nah, di sini di web Pertmin ini ditulis Quantum Metal adalah distributor mereka. Oke. Ini alamatnya benar. Tapi kalau saya pribadi, kalau hanya di nama perusahaan, saya masih ragu. Kenapa? Karena bisa saja ada pihak keempat, pihak kelima yang meniru nama ini. Nah, kebetulan di websitenya Pertmin ini dicantumkan webnya Quantum Metal yang resmi. Nah, kita klik web Quantum Metal, maka kita diantarkan di websitenya Quantum Metal dan kita bisa login di sini. Dan saya coba untuk masuk.
Nah, ternyata kita bisa masuk di web Quantum Metal ini. Oke, artinya kalau memang di web yang sama dengan yang dicantumkan oleh Pertmin, berarti perusahaannya sama nggak? Benar nggak nih? Sama. Ya, saya tanya ke teman-teman, apakah ada lembaga lain atau organisasi lain yang lebih berhak menyatakan distributornya selain Pertmin? Tidak. Tidak boleh, Pak. Ya, tentu yang paling berhak itu adalah Pertmin yang bisa menyatakan siapa distributornya, betul nggak? Betul. Kalau Pertmin sendiri yang menuliskan bahwa Quantum Metal ada distributornya, kira-kira udah clear nggak nih? Bahwa Quantum Metal memang adalah perusahaan eksklusif distributor dari Pertmin. Clear. Clear, Pak. Sepakat ya? Untuk poin ini kita sudah clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi apakah benar tadi si Quantum Metal menyatakan bahwa bank-bank besar di Malaysia beli emasnya sama dia sebagai suppliernya. Nah, tentu kita ngeceknya di websitenya Quantum atau di websitenya bank itu. Banknya lah. Websitenya bank. Ya, ya. Oke, kalau gitu kita bikin nih, kita tanya Mbak Google Bank Muamalat Gold Supplier. Nah, kita tanya ke Mbak Google. Mbak Google kasih saya jawaban di sini. Oke, ini websitenya bankmuamalat.com.my ya. Nah, di bank itu kalau di Malaysia mau jual beli emas di bank itu ada surat menyurat dulu. Dicantumin segala halnya, termasuk siapa gold suppliernya. Nah, di sini tertulis nama gold supplier. Bentar, gold supplier adalah Quantum Metal Senior. Oke. Bahasa Bank Muamalat sendiri yang menulis bahasa gold suppliernya adalah Quantum Metal Senior Berhad. Kira-kira kalau Bank Muamalat yang menuliskan di websitenya, ini adalah data yang benar atau data yang bohongan? Benar. Data yang benar. Tapi kalau satu bank aja mungkin kita masih boleh ragu, kita cek lagi bank. Kita boleh cek Afinbank Gold Supplier. Maka kita dibawa di websitenya Afinbank. Ini masuk di dalam Afinbank punya data. Oke. Kita lihat di Afinbank-nya punya data. Afinbank yang punya data dicantumkan juga gold suppliernya di sini adalah Quantum Metal Senior Berhad. Oke, Bapak Ibu, udah ada dua bank nih ya, dari bank yang berbeda yang menyatakan gold supplier mereka memang Quantum Metal, karena memang Quantum Metal ini eksklusif distributor untuk Malaysia. Kalau kita mau cek lagi satu lagi bank, Allianz Bank Gold Supplier. Nah, ini Bapak Ibu boleh cek sendiri nanti dari HP masing-masing. Oh, ini lagi tidak online atau ada gangguan sebentar. Oke, udah masuk. Tadi ada gangguan internet dikit. Oke, kita cek dari Allianz Bank punya informasi. Nah, di sini ditulis Quantum Metal sebagai gold supplier. Oke, sudah ada 3 bank yang menyatakan Quantum Metal sebagai gold supplier bank mereka. Kira-kira udah cukupkah data ini? Clearkah perusahaan Quantum Metal ini sebagai gold supplier dari bank? Clear. Clear ya. Sudah cukup, Pak. Pertanyaannya mungkin selama ini kita sering ragu dengan sebuah perusahaan yang banyak scam dan lain-lain. Apa yang membedakan Quantum Metal? Oke, yang pertama, apakah perusahaan yang scam-scam itu yang dulu pernah Anda ikuti itu pernah bekerja sama langsung dengan bank sebagai supplier? Tidak. Selama ini tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Tidak pernah, dan kita juga tidak tahu profil company-nya. Oke, kebanyakan perusahaan baru, betul. Nah, Quantum Metal ini sudah 10 tahun, teman-teman. Sudah 10 tahun bertransaksi dengan bank-bank dan koperasi-koperasi besar di Malaysia. Ya, dan lembaga negara pun mengaudit seperti video yang tadi kita buat. Artinya, ini perusahaan yang real atau sama dengan perusahaan yang scam-scam yang selama ini pernah diikuti? Ini perusahaan real. Jelas beda, Pak. Jelas beda ya. Nah, selama ini perusahaan ini hanya melayani bank-bank, tapi sejak tahun 2019 baru di-open untuk publik, untuk orang umum seperti kita. Nah, kebetulan upline kita, Puan Aida, itu yang dari Malaysia, seorang ibu rumah tangga,
Itu mulai di akhir 2019, dalam 2 tahun dia sudah memperoleh income sampai 70 miliar. Hari ini udah capai 80 miliar. Punya tabungan emas 46 kilogram. Jadi per bulan sekarang Puan Aida bisa dapat penghasilan per bulan 7 sampai 10 miliar per bulan, Bapak Ibu. Orang ibu rumah tangga. Kira-kira kalau seorang ibu rumah tangga bisa capai penghasilan segitu, kita bisa nggak punya penghasilan seperti itu, Kak? Insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah bisa, Kak. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke. Artinya poin pertama, dia memang Quantum memang seorang distributor dari Permin dan terbukti dia supplier daripada bank-bank besar di Malaysia juga terbukti. Nah, sebelum kita lanjut tentang produk, ada pertanyaan yang sering ditanyakan, emasnya di saat kita nggak ngambil nih, tersimpan di mana? Kan emas tadi bisa diambil fisik, bisa juga dititip atau di GAE kan atau di GCA kan. Nah, nanti kita jelaskan apa itu program GAE, apa itu GCA. Pertanyaannya orang sering nanya, emasnya disimpan di mana? Apakah Quantum yang megang semua emasnya? Jawabannya tidak. Ya, jadi di sini Brings adalah tempat penyimpanan berangkas emas ya. Jadi emas di Quantum itu disimpan di Bring, berangkas Bring. Jadi teman-teman bisa lihat Bring di Google, nanti bisa cek sendiri. Perusahaan ini sudah 150 tahun ya. Memang perusahaan yang bergerak untuk menyimpan emas ya. Tentunya bukan emas dikit-dikit. Ada 110 negara yang masuk di dalam sini ya, menyimpan juga emasnya. Oke. Semua emas yang ada di Bring ini diasuransikan 100% di Lloyd London. Maksudnya diasuransikan 100% ini begini. Apabila ada apa-apa 100% emas kita akan diasuransikan, sudah diasuransikan, bukan akan lagi. Jadi kalau misalnya contoh kalau kita nyimpan uang di LPS ya, dan menyimpan uang di bank, itu kan dijamin oleh lembaga LPS ya. Itu kan jaminannya hanya 2 miliar. Kalau simpanannya 10 miliar, maka yang 8 miliar lagi tidak dijamin kalau terjadi masalah dengan bank. Nah, tapi kalau di Bring ini 100% emas yang ada itu dijamin. Nah, sering kita nanya apa buktinya? Nah, ini yang perlu. Apa buktinya Bring itu memang ada menyimpan emasnya Quantum? Buktinya apa? Oke, dari Puan Aida ada menjelaskan apabila nanti emas kita udah 10 kilo ke atas, maka Bring akan langsung mengirimkan laporan ke akun Quantum kita. Jadi ke akun pribadi kita. Dia mengirimkan laporan berapa histori emas kita dan lain-lain. Nah, dari laporan itulah kita bisa tahu bahwasa memang Bring ada menyimpan emasnya Quantum. Karena kalau Bring nggak ada nyimpan emasnya Quantum, tidak mungkin Bring ini akan mengirimkan laporan ke websitenya Quantum kepada para member yang punya emas. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Itu ke produk. Oke. Produk kita ada 3 macam. Yang pertama namanya GSA. GSA ini kita jual beli emas fisik ya. Jual beli emas fisik. Nah, tetapi jadi 100% transaksi kita di sini adalah emas fisik. Oke. Namun emas fisik di sini didukung oleh teknologi digital. Jadi saya perlu luruskan, banyak orang yang salah katakan bahwasa ini emas digital. Tidak, di sini emas fisik, tapi teknologinya digital. Ya, untuk bertransaksi kita punya teknologi digital. Jadi saya supaya teman-teman paham, saya coba ilustrasikan seperti taksi ya. Taksi sekarang kita mengenal ada Grab ya, betul ya. Ada Gokar ya. Nah, pertanyaannya, di saat Anda order mobil dengan Gokar atau Grab, apakah mobilnya digital? Atau mobilnya fisik beneran? Halo? Fisik, Pak, mobilnya. Mobilnya fisik. Sama di sini emasnya juga fisik. Tapi teknologinya digital. Kita bisa pesan. Iya, ordernya secara digital. Ordernya pakai digital, bisa macam-macam lah. Bisa alat bayarnya juga digital misalnya kan. Nah, itu teknologi. Ya, di sini sama.
Emasnya 100% transaksi kita fisik didukung oleh teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital ini, kita bisa transfer emas. Kalau zaman dulu mau transfer emas tidak bisa. Jika Bapak Ibu misalnya punya emas 100 gram nih, satu bongkah, tapi mau kirim cuma 1 gram doang ke teman yang ada di luar kota. Nah ini susah setengah mati, betul nggak? Kita mau jual beli, mau tukar emasnya juga sulit. Oke, tapi dengan didukung teknologi sekarang, kita bisa transfer dalam hitungan 1 detik, emasnya terkirim, dan nanti di kota itu bisa dijadikan fisik emasnya tadi. Jadi ambil fisiknya kalau dia mau ngambil fisiknya. Artinya emasnya. Oke. Nah, kita lanjut. Di samping dia bisa transfer emas, bisa nabung emas juga dari uang kecil, karena di sini kita bisa beli emas dari modal Rp40.000 aja. Jadi kalau mau ngajarin anak-anak untuk nabung emas, nah dari uang kecil pun sudah bisa nabung emas. Oke. Bisa transaksi. Nah, kedepannya ini akan dibuat sedang dibuat ya, tinggal menunggu online 1-2 bulan ini. Kita bisa transaksi belanja konversinya pakai emas. Artinya kita belanja mau beli baju, mau beli bayar restoran, rumah makan, kafe, kita bayar memang pakai nilai rupiah, misalnya baju Rp200.000, tapi dikonversi dengan saldo emas kita yang ada di dalam. Jadi kita nanti nggak perlu nyimpan uang kertas banyak-banyak lagi, tapi kita boleh nyimpan emas yang banyak. Pertanyaannya lebih menguntungkan mana, nyimpan emas atau nyimpan uang kertas? Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang pun ada ATM mesin yang mengeluarkan emas. Nah, biasa kita tahu ATM mesin itu mengeluarkan uang kertas. Sekarang ATM mesin bisa mengeluarkan emas fisik ya. Nah, di kantor Malaysia, di kantor Quantum itu udah ada 2 mesin. Jadi kita nanti kalau ke kantor bisa ambil emas fisiknya pakai ATM mesin. Oke. Nah, nanti di Indonesia pun dalam beberapa bulan ini setelah ada kantor operasional Quantum di Indonesia, sekarang baru kantor administrasi, lagi nyari kantor operasional, maka di kantor operasional akan dipasang ATM mesin juga. Ini harus kantornya yang harus punya lantai dasar, karena berat mesin ini 15 ton ya berat, jadi dia tidak bisa letakkan di lantai atas. Jadi makanya perlu menunggu adanya kantor operasional yang bisa menampung mesin ini. Oke. Nanti kalau sudah ada mesin ini, kita tarik emasnya, yang keluar di Indonesia adalah emasnya Antam. Bukan emasnya Permin, karena di Indonesia sudah ada badan Antam ya. Nanti sudah ada bekerja sama antara Antam dengan si Quantum. Jadi kalau saat ini kita mau ngambil fisik bulan Juni ini sudah bisa ya. Bulan Juni ini tinggal nunggu informasi dari country manager tanggal berapa persisnya. Nanti kalau mau ngambil fisiknya nanti dari Antam akan ngirim langsung ke rumah kita. Oke, karena memang sudah ada kerjasama yang benar. Oke, sampai sini bisa dipahami produk GSA. Saya simpulkan produk GSA ini adalah emas fisik didukung teknologi digital. Jadi mau ngambil fisiknya boleh, atau nanti mau masuk ke produk kedua dan ketiga juga boleh untuk convert dan lain-lain. Oke. Kita lanjut. Nah, sebelum kita cerita produk kedua dan ketiga, kita mau bahas dulu, kira-kira penting mana kita nyimpan emas atau nyimpan uang? Mungkin banyak di antara kita tidak menyadari tentang bahayanya inflasi. Ya, saya sering, rata-rata kita pasti sering dengar apa itu inflasi, tapi tidak banyak yang menyadari sengeri apa inflasi. Oke. Inflasi itu membuat orang kaya raya menjadi miskin, apalagi orang yang belum kaya. Lagi, orang yang kaya aja bisa menjadi miskin apabila megang uang, apalagi yang belum kaya. Nah, ini kita lihat kisah nyata. Kisah nyata ini adalah kisah kita semua sebenarnya yang kita nggak sadari, tapi kita hanya lihat cerita dari sini dulu ya. Oke, ini cerita ini diterbitkan di sebuah koran di tahun 2018, koran Malaysia ya. Di situ diceritakan di tahun 1973 ada seorang wanita punya uang 1.200 yuan. Ya, di tahun 73 1.200 yuan itu banyak. Dia bisa beli pabrik, bisa beli tanah 100 hektar. Kalau bisa beli pabrik
atau bisa beli tanah 100 hektar, kaya nggak tuh? Ya, Luar kaya ya? biasa, Pak. Ya, luar Kaya biasa. banget. Kaya banget. Oke. Nah, karena saat itu dia masih muda, dia berpikir nanti hari tua saya butuh uang. Uang ini saya tabung aja supaya nanti hari tua saya terjamin. Pemikiran yang bagus nggak tuh? Yap. Betul ya? Untuk Nah, saat ini bagus. maka uang ini didepositokan. Karena dia pikir nanti dia tua, dia butuh uang. Dia tidak butuh pabrik, dia tidak butuh tanah. Yang dia butuhkan adalah uang. Maka didepositokanlah uang 1.200 yuan ini. Setelah didepositokan selama 44 tahun di sini, kita lihat setelah 44 tahun, jadi di tahun 73, kemudian tambah 44 tahun, artinya di tahun 2017, uangnya bertambah jumlahnya. Yang tadinya 1.200 menjadi 2.684. Nambah banyak? Halo? Nambah Ya, banyak nih? Banyak. Nambah banyak. Tapi kalau Bapak Ibu cek hari ini 2.700 yuan itu nilainya kurang lebih 5.900.000 rupiah saja. Iya, Pak. Sangat kecil ya. 5 juta saja. Apa yang terjadi? Dengan uang 6 juta ini, hari ini bisa beli apa ya? Permen. Kita beli handphone ya, satu ya. Ya. Nah, tahun 73 bisa beli berapa handphone kalau zaman itu ada handphone? Nah, Bapak Ibu, kita hari ini mungkin menertawakan orang ini, padahal ini adalah kisah kita sendiri. Ada orang bilang, oh saya kan nggak ada nyimpan duit sebanyak itu, berarti saya nggak terpengaruh. Nah, inilah kesalahan kita. Kesalahan kita justru di saat kita tidak punya duit, kita kena efek yang lebih parah. Kenapa? Daya beli. Ini masalah nilai uang yang membuat daya belinya tidak ada. Kita tidak punya duit pun di saat kita mau membeli sesuatu menjadi serba mahal, betul nggak? Menjadi serba mahal. Ya, karena sebenarnya kalau kita bicara emas, emas itu tidak naik. Orang sering bilang harga emas naik. Enggak. Harga emas tidak naik. Tapi nilai uang kita yang jatuh. Bukan cuma nilai rupiah aja ya. Semua mata uang yang berbentuk kertas itu nilainya Turun. hancur semua. Ya. Minyak goreng juga naik, gula pasir juga naik, cabai rawit juga naik, harga garam juga naik, harga celana dalam pun juga naik. Semuanya naik Bapak Ibu. Dikarenakan memang nilai mata uangnya yang jatuh. Oke. Kalau kita masih ragu dengan berita ini, kita boleh tanya Mbak Google ya. Kira-kira harga emas di tahun 1970 berapa ya? Nah, ini boleh tanya Mbak Google. 500. Saya nanya, Mbak Google bilang cuma 2.000 rupiah di tahun 70 harga emas. 2.000 rupiah. Jika saat itu kita punya uang 1 juta rupiah saja di tahun 70 ya, berarti bisa beli emas 500 kilogram. Nah, hari ini kalau masih nyimpan emas 500 kilo, kaya raya nggak? Ih, luar biasa. Jadi sultan. Sultan banget ya, ini sultan beneran, betul nggak? Sultan. Tapi kalau 1 juta rupiah itu didepositokan di tahun 70, ditaruh di bank dalam bentuk uang kertas, bukan dalam bentuk emas, mungkin hari ini nilainya 3 juta rupiah atau 4 juta rupiah. Taruhlah 5 juta rupiah. Pertanyaan saya, lebih bagus nabung yang mana? Nabung emas atau uang? Emas dong, Pak. Emas, Pak. Emas ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai paham ya. Maka dari sinilah kita melihat kuantum metal adalah sebuah peluang karena benar-benar kita sangat dimudahkan bisa menabung emas di sini. Oke, mari kita lihat apa kemudahan yang kita dapat. Selain produk pertama GSA, itu hanya beli jual belum menarik. Yang menarik ini adalah produk kedua dan ketiga, yaitu GCA. Kita nanya dulu nih, GCA ini apa ya? GCA ini ya kita bisa punya emas ya, tapi emas tadi kita beli di GSA dan kita bisa dapatkan 85% uang tunai apabila kita konvertkan. Dan kita bisa titipkan emas kita bisa ambil 85% uang tunai. Nah, menariknya di sini tanpa dicicil, tanpa kontrak. Jadi tidak ada jangka waktu harus ditebus, tanpa lelang. Sehingga barang kita tidak akan dilelang,
Ya. Padahal kita udah ambil uang tunai 85 juta dan emas ini akan kembali sama kita walaupun kita nggak bayar dengan kantong kita sendiri. Lah kok bisa? Nah, itu pertanyaannya. Ada jasa titip sebanyak 3,5% per tahun, tapi ini pun tidak perlu dibayar di depan, ya. Kapan-kapan aja boleh dibayar di saat kita butuh ambil emasnya kembali. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami, kok bisa tanpa cicilan, tanpa kontrak, ya, tanpa lelang. Mari kita bandingkan dengan pegadaian konvensional yang ada di luar sana, ya. Oke. Misalnya, kalau saya punya emas 100 gram hari ini dengan nilai 1 juta per gram. Oke. Misalnya Bapak Ibu punya emas 100 gram dan nilainya 1 juta per gram hari ini misalnya. Maka nilai emas kita sekarang ini adalah 100 juta rupiah, betul? Kalau punya 100 gram dengan harga 1 juta per gram berarti nilainya 100 juta. Kalau kita bawa ini pegadaian konvensional, kita bisa terima uang 85% sampai 90%. Anggap aja di sini 85%. Maka kita dapat uang 85 juta kalau di pegadaian. Dengan ambil uang 85 juta, emasnya kita titip 100 gram. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau di konvensional gadai, 85 juta ini wajib dicicil, betul? Betul. Ada kontrak. Jadi kalau kontraknya habis, apakah kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, maka kita harus tebus, harus bayar dulu yang 85. Iya. Betul. Ya, seperti itu. Kalau nggak mampu tebus, kita boleh perpanjang, wajib bayar jasa titipnya yang 12% per Tahun. 12%-nya hanya kurang lebih. Cuman banyak pegadaian, tidak semua ya, sebagian besar pegadaian membebankan 12% per tahun ini dari nilai 100 gram emas. Bukan dari uang 85 juta yang diambil. Nanti teman-teman boleh cek and recheck lagi. Apabila ada yang lagi gadai, tanyakan lagi. Ini 12% biaya jasa titip ini dibebankan dari nilai emasnya atau dari uang yang dibawa. Nah, setahu saya sebagian besar itu dari emas, nilai emasnya. Nah, ini jebakan Batman sebenarnya. Kenapa? Di saat harga emas ini naik, kita bukannya senang. Karena beban kita jadi naik. Karena 12% dihitung dari nilai emas ini. 100 gram, iya. Ya. Jadi harga emas naik, beban kita juga naik. Jika suatu hari kita nggak mampu membayarnya, termasuk yang jasa titip ini nggak mampu kita bayar, emas kita akan dilelang. Kalau kita nggak mampu cicil, nggak mampu bayar perpanjangan jasa titip, emas kita akan dilelang. Artinya, emas kita akan hilang. Hilang. Ada resiko hilang apabila Anda letakkan di konvensional gadai. Iya. Bagaimana dengan kuantum metal? Di kuantum metal, Anda sudah ambil 85 juta, emas Anda dititip, Anda tidak perlu cicil 1 rupiah pun. Kalau di sini wajib cicil di konvensional, kalau di kuantum metal tidak wajib cicil karena tidak ada kontrak juga. 1 rupiah pun tidak ada kontrak. Ada jasa titip hanya 3,5% per tahun, dihitung dari uang 85 juta yang dibawa, ini pun dibayar nanti di belakang. Pada saat kita mau ambil emasnya. Oke, dan di sini tidak akan ada lelang, karena tidak ada kontrak, mau titip 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, nggak ada masalah, 100 tahun pun nggak ada masalah, dan barang kita tidak akan dilelang walaupun tidak akan dicicil, walaupun tidak dicicil. Dan suatu hari emas kita bisa kembali tanpa ditebus. Beda jauh nggak nih? Halo? Agak bingung. Jauh sekali, Pak. Di sini jauh sekali. Tapi pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Mana yang lebih menguntungkan Anda? Yang gadai konvensional atau Kuantum. Jelas kuantum. Pertanyaannya, kok bisa emas kembali tanpa ditebus? Siapa itu? Aduh. Ya, kok bisa? Nah, itu yang menarik, Pak. Kita harus pertanyakan nih. Kok bisa emasnya kembali tanpa Tebus. Kita bicara GCA, ini ada 2 unsur. Unsur jangka pendeknya 85 juta dalam waktu 2 kali 24 jam sudah masuk rekening kita tarik. Jangka panjangnya emas kita kembali. Kira-kira berapa lama? Nah, ini hanya kira-kira saja. Pastinya kita nggak bisa tebak. Saya hanya bertanya kemungkinan untuk 10 tahun atau 15 tahun ke depan.
Nah, kita bicara 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Oke, mungkin nggak kira-kira 10 tahun ke depan, emas kita yang 100 gram ini, yang sekarang harganya 1 juta, 10 atau 15 tahun ke depan, nilainya bisa nggak menjadi 2 juta? Bisa. Bisa, Pak. Dari 2 juta pula. Bisa ya? Bisa. 10 atau 15 tahun lagi. Artinya gimana tuh? Artinya emas kita udah dapat kembali. Udah terbayarkan, Pak. Yang kita dapatkan 85 juta ya. Terlunasi, betul nggak? Betul. Saya cari dulu. Mana ya? Draw. Oke. Artinya kalau ini tadinya 1 juta, 10 tahun lagi menjadi 2 juta, maka kita punya emas jadi nilai yang 100 gram ini nilainya jadi berapa? 200 juta. 1 juta. Karena 2 kali Ya, 100 gram. Pertanyaannya, utang 85. apakah bisa emas yang nilai 200 juta ini membayar hutang kita yang 85? Bisa. Bisa, Pak. Nah, bisakah dia bayar jasa titip yang 3,5% per tahun ini? Bisa. Itu berarti 35. Artinya emasnya bisa Balik ke kita. kembali. Yang bayar siapa? Kenaikan harga emas. Karena Karena ada kenaikan. Karena Emas ada itu kenaikan sendiri. harga. Iya. Ya, kenaikan harga emas itu Masa sendiri. berarti yang bayar kalau gitu. Bukan uang kita di kantong yang bayar. bayar. Oke, sampai sini bisa paham? Insya Allah. Jadi menguntungkan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini nih? Lanjut. Menguntungkan nggak program kuantum nih? Sangat menguntungkan. Yes, menguntungkan, Pak. Tapi kita harus pertanyakan. Kalau kuantum orang tidak ada cicil, tidak ada kontrak, tidak lelang barang orang, terus 3,5% per tahunnya juga dibayar di belakang, apakah sanggup kuantum bayar terus uang gadai orang? Oh, Karena nggak ada pemasukan. Kan ada pemasukan. Kalau Kan dia pegadaian sudah ini, untung di depan. Sanggup. yang pegadaian ini dia ambil cicilan, kenapa? Karena dari cicilan inilah nanti dia kasih orang untuk gadai. Dari lelang ini kalau orang nggak mampu cicil, dia lelang supaya dapat uang, maka dari uang lelang ini baru dia bisa kasih orang untuk gadai. Tapi ingat, kuantum di sini kok tidak ada cicilan bisa bayar orang gadai terus menerus. Nah, di mana letak bedanya? Mari kita lihat dulu. Kuantum bukan perusahaan pegadaian, tetapi kuantum memang adalah distributor Mas. emas dari Pertmin. Kita lihat. Pertmin udah ada stok nggak? Sudah banyak. Sudah puluhan Kuantum ribuan ton. stoknya banyak, Bapak Ibu. Pak. Ya nanti Bapak Ibu boleh Google, tanya Wikipedia berapa stok emasnya si Pertmin. Itu bukan 1 kilo, 2 kilo, tapi ribuan Pak. Artinya ada emas yang dijual. Nah, di saat dia jual emas, itu sama dengan pemasukan nggak? ya. Masukkan. Uang masuk. Berapa pemasukannya? 100% dari nilai emas plus dapat harga selisih 7%. Dan Persen. Jadi kalau kita beli emas di toko itu kan ada selisih harga jual, ada harga beli ya. ya, Iya. Nah, di kuantum juga sama, selisih jual dan belinya 7% masih lebih murah dari toko emas. Toko emas ngambilnya 11 sampai 12%. 12. Berarti ada 107% di sini pemasukan. Nah, ini pemasukannya si kuantum. Kuantum. Yang keluar berapa di saat orang gadai yang dibayarkan hanya 85%. 85%. Pertanyaannya, lebih banyak masuk atau keluar? Masuk. masuk. Dari mana datangnya banyak masuk? Yang masuk 107, yang keluar 85. 5%. Ini satu putaran. Kalau 10 putaran tetap banyak masuk dibanding keluar? Ya, Banyak jelas. masuk. Nah, mau 1000 putaran, mau 1.000.000 putaran sama. Tahap Artinya 100. orang untuk bisa gadai, dia harus beli GSA dulu kan? Ya, Kita beli GSA, perusahaan masuk 107. Di saat gadai perusahaan keluar
85 5. 90 pun tetap lebih banyak. Perusahaan masih punya keuntungan 22%, Pak. Ya, artinya dengan konsep GCA ini perusahaan bisa long term nggak? Bisa. Bisa long term. Bisa banget. Kemudian kita diuntungkan nggak? Ya, tetap diuntungkan, Pak. Sangat Karena kita diuntungkan. Oke. ya, karena kita tidak perlu mencicil kan. Tidak perlu mencicil. Oke. Dan tidak akan dilelang barang kita, Akan betul? hilang, iya. Betul, Pak. Inilah yang menarik Tanya dari dong, poin ini ya, teman-teman. Ditanya lah sama sini. Perusahaan win, kita pun juga win. Pak, Oke. yang di GCA 91% berapa tuh, Pak? Jadi prakteknya gini ya. Pada saat kita melakukan GSA, itu perusahaan ambil 7%. Ya, Ini pada prakteknya. Tapi pada saat kita lakukan klik GCA, itu perusahaan hanya ambil 8%. Maksimal 9%. Maka dari itu 7 tambah 8 sama dengan 15%. 15%. Ini pengurangannya. Jadi waktu kita GCA, kita terima uang 92% dari nilai emas, itu maksudnya. Ya. Tapi bersihnya 85% dari uang kita awal waktu sebelum kita beli GSA. oh, iya. Jadi 85% ini udah bersih kita terima dari nilai awal uang kita punya. Ya, ya, ya. Iya, ngerti, Pak. Sampai Oke, Pak. sini paham ya? Pak. Oke. Kita lanjut. Setelah GCA, kita lihat bagaimana cara sebelum saya cerita GAE, bagaimana cara aplikasikan GCA ini. Ya. Banyak orang yang belum sadar dengan cara aplikasi GCA. Oke, kita lihat di sini, kita ambil menu. Oke. Udah lihat screen-nya. Ya, Semua orang ada pengeluaran, ya. Ya, mulai dari uang dapur, sekolah anak, uang bensin, cicilan kendaraan, cicilan rumah misalnya, dan lain-lain. Banyak sekali pengeluaran, betul? Nah, setiap pengeluaran ini bisa jadi tabungan emas. Ini yang menarik. Jadi misalnya, kalau hari ini saya pingin umroh misalnya, maka kita punya siapkan uang 30 juta. Sebelum kita bayar ke travel umroh yang 30 juta ini, kita beli emas dulu, maka dapat 30 gram. Ini contoh aja ya kalau harga 1 juta per gram. Lalu kita GCA, maka kita dapat uang 85% dari 30 juta. Kurang lebih berapa ya ini ya? 25.500. Maka kita anggaplah dapat 25 juta kurang lebih ya. Nah, 25 juta ini kita bayarkan ke travel umroh, tapi di saat yang sama kita punya tabungan 30 gram emas. 30 gram emas. Ya. Yang mana nanti ini akan kembali ke kita entah untuk 10 tahun ke depan atau untuk hari tua. Oke. Selain umroh, mungkin kita mau bayar anak mau masuk sekolah atau mau kuliah. Wah, uang kuliah sekarang juga nggak murah ya. Kadang bisa 10 juta atau 20 juta lah. Kadang ada yang 200 juta juga. Ya. Maka ini dapat 20 gram emas. Lalu GCA. Maka terima berapa? Kurang lebih anggaplah 17 juta. Oke, uang 17 juta kita bayarkan kuliah anak, tapi kita punya tabungan 20 gram. Apapun pengeluarannya, apakah cicilan rumah, apakah uang dapur misalnya, semua jadikan emas dulu, baru GCA, maka dia jadi emas lagi. Sehingga kalau kita hitung-hitung ini nanti pengeluaran kita ya, kalau kita hitung-hitung 20 tahun terakhir pengeluaran kita mungkin juga sudah miliaran rupiah nilainya.
Tapi saat itu pengeluaran selama ini hilang tidak berbekas. Tapi kalau Bapak Ibu GCA kan pengeluaran ini akan kembali dalam bentuk nilai emas. Udah jadi kaya, Pak. Ya, akan menjadi emas. Nah, saya ada buat video kemarin ya. Misal kalau gajian tiap bulan 10 juta. Nah, Anda Bapak Ibu biasa nabung. Tapi nabungnya rupiah. Katakan 15%. Yaitu sama dengan 1,5 juta tiap bulan tabung. Jadi berarti kalau kita bilang 1 tahun kali 12 ya. 1,5 kali 12 sama dengan berapa tuh? 18. Hah? 18 ya? Ya. Iya. 18 juta setiap tahun. Nah, kita lihat nih. Tahun pertama, tahun 2 sampai tahun 20 nih. Berarti 1 tahun tabungan kita 18 juta. Berarti kalau 20 tahun kita total berapa nilai tabungan kita? 360 juta. 160. 360 Juta. juta. Lumayan banyak ya. Tapi Nah, kalau kita belikan ke emas nih, kita umpama aja harga emas selama 20 tahun nggak naik-naik, kita anggap rata 1 juta. Oke, 10 juta berarti dapat 10 berapa gram. 10 gram. 10 gram. Kalau setahun, 120 juta. 120 gram. nah, ini 120 gram. Ini kan setahun punya ya. Ya. Nah, jadi kalau kita tarik tabelnya 20 tahun. kita total selama 20 tahun, maka kita punya 2.400 gram. 2 kilo, 2,4 kilo. Kalau kita kalikan 1 juta aja nilainya, tidak naik-naik selama 20 tahun, 2,4 miliar. Bapak M. kan nilainya menjadi 2,4 Masya miliar. Allah. Sementara kalau kita bilang nilai rupiah kita 20 tahun lagi apakah sama dengan sekarang? Tidak. Tidak, bisa aja turun. Nilainya tidak. Pasti turun. Tapi kalau nilai emas 20 tahun lagi Naik, bisa Malah jadi naik. Pak. Bisa jadi naik, Pak. naik. Nah, lebih bagus nabung emas atau nabung uang? Mau emas apa? Emas dong, Pak. Oke. Dengan GCA ini Bapak Ibu bisakah nabung emas banyak? Bisa. Ya, Pak. Bisa ya? Nah, Oke. Nah, inilah manfaat GCA ini. Oke. Sampai sini paham ya? paham. Nah, Oke, kita masuk produk ketiga yang lebih dahsyat lagi, yaitu namanya GAE. Emas dapat daya ungkit atau nilai tambah. Ini ilustrasinya seperti beli rumah ya, Bapak Ibu. Misalnya kita beli rumah nilainya 1 miliar rupiah. Tapi di saat kita belum punya uang untuk bayar 1 miliar, kita baru punya DP 200 juta, apakah bisa beli rumah 1 miliar? tidak. Halo? Nyicil. Bisa aja, tapi nyicil, Pak. Bisa, kalau dapat cicilan tabungan, betul ya? Iya. Oke. Dapat cicilan tabungan, sama siapa kita minta pinjaman? Sama bank ya. Bang. Kalau bank udah nambahin 800 juta, yang jual rumah udah terima uang 1 miliar. Berarti udah lunas, maka rumahnya balik nama ke kita, betul nggak? Betul. Walaupun kita baru bayar DP. Artinya, kita udah beli rumah senilai 1 miliar apa belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Artinya rumah itu udah punya kita atau belum? Padahal Sudah. belum DP. Belum. Oh, ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. Sudah. Sudah. Ya, walaupun belum lunas, rumah itu udah punya kita, tapi sekaligus kita punya hutang 800 Juta, Pak. juta. Tapi status Fisiknya kita punya. rumah itu punya kita. Secara akad sudah resmi di akte notaris, itu rumah kita udah balik. Ada sertifikatnya aja, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang kita lanjut. Jika tahun depan ada yang nawar rumah itu 1,5 miliar, boleh kita jual?
Boleh. Boleh dengan catatan hutang dibayar, betul nggak? Iya, Iya. betul. Nah, kalau hutang tadinya 800 juta di bank, bank juga mau untung. Ada bunga, ada penalti, ada administrasi. Katakan bank minta 900 juta. Kita jual 1,5 miliar, kita bayar hutang bank 900 juta, masih ada 600 juta punya kita. Betul nggak? Betul. Artinya DP kita yang 200 juta kembali ya. Berikut kita dapat 400 juta, boleh kita bilang untung, betul nggak? Boleh. Nah, konsep daripada GAE ini sama seperti ini. Cuma tadi bedanya, ini beli rumah, kalau GAE kita beli emas. Oke, kita lihat contohnya. Beli emas 100 gram dengan harga 1 juta. Normalnya harus bayar 100 juta. Tapi di sistem kuantum kita boleh DP 10%. Yaitu 10 juta rupiah saja. Walaupun baru DP 10%, akad transaksi kita 100 gram. Yaitu 100 juta. Ada kekurangannya, siapa yang pinjamin? Nah, di sini Quantum Metal memberi pinjaman, didukung oleh Pertmin. Jadi Pertmin itu yang memberi pinjaman, dan kepada Quantum Metal beri pinjaman sama kita sebagai membernya. Jadi kita dapat pinjaman 90 juta atau 90 gram di sini. Nah, menariknya di konsepnya Quantum ini, pinjaman ini tidak perlu dicicil dan tidak berbunga. Nanti setelah untung baru kembalikan. Tapi nanti ada manajemen fee ya. Manajemen fee tidaklah bunga, tidak sama karena kita bisa bayar belakangan. Jadi walaupun dengan DP 10% saja, transaksi kita 100 gram. Sampai sini paham ya? Manajemen fee-nya berapa? Ah, nanti saya jelasin dulu manajemen fee. Sebelum kita masuk ke manajemen fee, pahami ini dulu. Jadi walaupun baru DP 10 juta, transaksi kita 100 gram. Oke. Nah, kalau harga naik 5% saja, maka kita berhak 5% dari 5 juta. Betul? 5% dari 100 gram. Maka kita dapat untung 5 juta. 5 juta ini kalau dibandingkan dengan DP kita yang 10 juta, maka untungnya 50%. Sampai sini paham ya? Ya. Oke. Kalau naik 10% bagaimana? Kita untung 100%. 10% dari 100 gram yaitu 10 juta. Maka dibandingkan DP untungnya 100%. Karena DP 10 juta, sekarang untungnya udah 10 juta jadi 100%. Nah, kalau sudah untung, bisakah diambil keuntungannya? Jawabannya, untuk ngambil keuntungan di sini harus dengan konsep jual beli. Tidak bisa hanya ambil untung aja. Jadi tadi emas kita ada berapa? 100 gram. Nilainya naik tetap 100 gram atau nambah? 110 jadi. 1 gram. Emasnya tetap 100 gram. Tetap. Tapi nilai harganya tadi 100 juta menjadi 110 juta. Kita jual emas yang 100 gram ini, terima uang 110 juta. Karena tadi ada utang 90 juta, kita kembalikan 90 juta, maka kita dapatkan 20 juta. Berarti DP kita 10 juta kembali nggak tadi? Ya. Balik. Profit, kalau profitnya juga 10 juta, berarti boleh dibilang 100%. Tapi ini kotor ya, masih belum bersih profitnya, karena nanti ada manajemen fee yang akan kita jelaskan selanjutnya. Oke, sampai sini paham ya? Cara ambil untung ya? Paham. Nah, terus kita pahami lagi. Pada saat kita dapat untung 100% ini, siapa yang ngasih keuntungan? Harga. Kenaikan harga emas. Setuju ya? Apakah perusahaan kuantum yang kasih kita profit? Tidak. Tidak. Tapi harga emas yang naik tadi, Pak. Nah, tapi karena emas naik, kita jual, yang beli market, betul? Ya. Ya, pasti. Maka artinya perusahaan ada beban enggak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada beban.
Padahal perusahaan minjamin kita loh tadi 90%. Ada beban atau tidak? Ya, kali. Tidak. Diambil dari fee kali Pak. Nah, malah untung karena ada manajemen fee. Nanti saya jelaskan untung perusahaan. Kalau perusahaan tidak ada beban, konsep ini bisa long term atau tidak? Bisa. Nonton. Bisa long term. Kita dapat pinjaman diuntungkan atau tidak? Tanpa bunga, tanpa cicil. Diuntungkan. Diuntungkan. Nah sekarang ada ruginya nggak? Ada resikonya nggak? Kita lihat dulu resikonya. Kalau harga emas turun bagaimana? Biarkan aja. Misalnya turun 10% atau lebih. Biarkan aja. Tentu kalau turun 10% dihitung 10% dari 100 gram pemilikan kita, betul nggak? Betul. Maka di sini minus dong 10 juta. Bahkan bisa minus lebih dari 10 juta kalau turunnya lebih dari 10%. Iya. Otomatis nilai DP kita jadi 0 atau minus. Ya. Apa resikonya kalau nilai DP-nya turun jadi 0 atau minus? Nunggu waktu Ini naik. tidak ada margin call, artinya tidak ada uang hilang, tidak perlu di top up lagi, tidak perlu nambah uang juga. Kita hanya perlu menunggu harga emas naik kembali. Naik lagi. Itu resikonya. Ingat, walaupun hanya menunggu harga emas naik lagi, itu tetap resiko namanya. Kenapa resiko? Karena kita nggak tahu naiknya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau 2 tahun lagi, atau mungkin 20 tahun lagi baru balik naik. Tidak ada yang bisa tebak. Jadi tetap harus menunggu harga emas naik kembali. Tapi uang tidak hilang. Pertanyaannya, kok bisa di saat DP kita udah 0, tapi tidak ada margin call? Karena di sini kita semua transaksi kita 100% emas fisik. Jadi 100 gram ini benar-benar ada fisiknya yang sudah kita beli. Hanya karena kita utang, 100 gram emas fisik ini masih dipegang oleh perusahaan Quantum. Nah, nilai emas fisik itu baru turun berapa persen Bapak Ibu? 10. Kalau tadi 10% berarti emas fisiknya baru turun 10%. Kalau turun 20% baru turun 20%. Walaupun DP-nya minus, tapi emas fisiknya belum 0, betul nggak? Baru menjadi margin call kalau emas fisiknya jadi 0. Mungkin nggak harga emas jadi 0 rupiah suatu hari? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Masih Artinya tahu. konsep ini cukup aman? Masih. Insya Allah aman. Ya, cukup aman lah ya. Insya Allah aman ya. Oke. Tapi kalau nanti nilai emas jadi 0, itu pun seluruh dunia bangkrut, negara pun bangkrut dibuatnya. Karena negara juga punya cadangan emas juga banyak, betul nggak? Iya. Oke, sampai sini bisa paham ya? Tanya Pak, Ya, silakan ada pertanyaan dulu ya. seumpama dia sampai 1 tahun nunggu kenaikan 2 tahun, terus tiba-tiba kita pengen ambil DP-nya bisa nggak? Harus jual semua, Pak. Yang penting selama turunnya tidak. Nah, selama turunnya tidak sampai 0, kalau lagi 0 tidak bisa Bapak tarik. Oh, berarti minimal ada kenaikan lah ya, baru bisa. Iya, minimal ada kita kenaikan. ambil DP-nya gitu ya. Di sini saya cek karena di sini DP itu akan terkait ya Pak. Di sini kita tidak bicara DP aja, kita sudah bicara kita sudah melakukan pembelian emas 100 gram, maka itu hak dan kewajibannya 100 gram. Keuntungan dan resikonya 100 gram adalah resiko kita punya. Ini saya contohkan langsung di website. Tadi kita ambil GAE, di sini Bapak bisa lihat GAE list. Nah, di sini ya. Sebentar saya buka akun yang kedua aja yang lebih ini. Yang ada contoh 2 transaksi ya. Sebentar. Nah, di akun tadi lebih banyak contoh gadai ya. Nah, itu nanti tumpengan gitu nanti Pak. Nah, saya jawab ini dulu. Nah, ini GAE list ya. Tadi DP 250 betul? Ya. Saya ambil tanggal 13 Mei. Berarti sekarang tanggal 10. Belum 1 bulan ya. Ya. Nah, kalau saya mau ambil cash sekarang, saya dapat cuma 218. Dan saya dapat refund manajemen fee $72. Karena manajemen fee ini akan di-refund kembali. Kalau mau saya tinggal termination, maka saya bisa ambil 218. Artinya rugi nggak nih? Rugi.
masih rugi. Tapi Masih kalau rugi. nilai cash out-nya 0, berarti saya nggak bisa tarik. Jika turun lebih dari 10% dari saya beli, maka nilai net cash out-nya ini jadi 0. Tapi pertanyaannya ini kenapa rugi? Kenapa? Karena yang pertama tadi, ini saya jelasin, saya ketik dulu. Di saat kita beli di sini, itu perusahaan ambil selisih 3%. Perusahaan ambil untung selisih 3%. Nah, sekaligus ini menjawab apa sih keuntungan perusahaan memberi kita pinjaman. Perusahaan dapat selisih 3%. Kalau saya tidak dapat pinjaman, artinya hanya mampu beli 10 gram. Kalau di ini 250, berarti hanya mampu beli berapa? 10% ya. Sebentar, kita nggak usah hitung 250 karena payah ngitungnya sini. Anggap 1 juta 1 gram. Kalau saya hanya punya 10 juta, berarti hanya mampu beli 10 gram. Betul? Ya. Tapi dengan adanya pinjaman, saya jadi mampu beli 100 gram. Padahal saya hanya DP tetap 10 juta. Otomatis ini sama dengan omset perusahaan naik 10 kali nggak? Betul? Ya. Untungnya juga 3% dari DP atau 3% dari 100 gram? Dari 100. Dari total transaksi dong perusahaan dapat untung. Betul nggak? Berarti keuntungan perusahaan juga naik 10 kali lipat di saat kita dikasih pinjaman. Jadi perusahaan ada untung nggak ngasih pinjaman? Ada. Ada. Nah, pertanyaannya tadi berapa manajemen fee-nya? Manajemen fee-nya di sini kalau kita pakai 250 itu yaitu 78,75 yaitu sama dengan 3,5% per tahun dari pinjaman. Jadi di sini kita lihat, kita kan DP 250. Dapat pinjaman 2.250, maka total transaksi menjadi 2.500. Sampai sini paham ya? Ya. 3,5% dihitung dari 2.250 yaitu dapat 78,75. 78,75 itu untuk 1 tahun. Jadi hitungnya harian di sini. Jadi kita bagi 365 hari. Maka kurang lebih 0,21 dolar. Nah, jika 30 hari saya sudah jual, maka biayanya adalah 30 kali 0,21. Itu sama dengan 6,2 dolar lah misalnya. Maka saya dapat refund uang saya kembali 78,7 kurang 6 dolar, 2. Maka saya dapat refund 72 dolar. Nah, ini seperti di sini nih. Belum nyampe 1 dolar nih, saya bisa dapat refund 72,49. Tadi sih tuh. Di sini paham ya? Jadi di sini sudah langsung nilainya Pak ya? Nilai refundnya Pak. Oh iya iya. Nilai refund. Kalau saya mau termination, saya dapat uang pengembalian 218. Tapi saya tunggu, kalau saya nggak mau ambil rugi, saya tunggu jadi 300 atau 500 baru saya termination, betul nggak? Ya 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 ya. Nah, ini ya Kalau umpamanya kita awam lah nih, umpamanya orang kawan-kawan yang awam tuh, bagaimana kita menentukan supaya kita, oke, saya jual. Apakah dengan net cash out 250 itu tidak untuk atau bagaimana Pak? ya kalau orang awam, ya pedoman angka ini aja, net cash out-nya berapa? Kalau net, ini kan modal DP nih, DP Ya. ini kan modal nih. Ya, Nah, kalau kembalinya cuma 218 kan masih rugi, belum untung. ya, Tinggal baca doang. Kalau udah 300 berarti udah untung. Modal 250 jual 300. oke. Berarti harus lebih besar daripada initial investment ya? Iya. Di awal kita selalu minus dulu karena perusahaan selalu untung dulu di awal 3% itu. Ya. Nah, ini transaksi saya tanggal 2 Juni kemarin. Baru 8 hari. Ini ambil 2 unit, 500 dolar. Kalau saya naik ke aus sekarang, dapatnya cuma 302. Rugi toh? Ya. Nggak apa-apa.
Makanya saya tunggu karena di sini kita perlu menunggu mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, ya tergantung harga di market. Kadang-kadang 1 bulan dan naik ya, syukur ya kan, Ya. tambah cepat naiknya. Jadi pedomannya lihat di sini aja. Dan semua transaksi ini kalau kita klik ya, itu kita klik print di bawahnya itu ada emas, ada gold sertifikatnya ya. Nah, di sini dijelaskan kita beli 2 unit GAE 10, yang mana DP kita 500. Terus dapat pinjaman 4.500. Nah, ini manajemen fee 3,5%. Emas yang kita pegang sekarang 80,9 gram. Tadinya beli di harga 61,79 dolar. Nah, ini jelas semua ikatannya. Ya. Kalau yang 8091 itu sudah tambah yang 90%. Iya, udah total ini. Oke. 80 gram. Kan sekarang harga emas 900.000. Ya. Oke, ini dia contohnya. Jadi udah totalnya segitu. Padahal hanya bayar DP. Jadi semua transaksi di sini ada sertifikatnya ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat total di bawah ini. Ini total transaksi sudah, kalau dinilaikan rupiahnya sudah 150 juta. Yang gede adalah GAE. GAE-nya 105 juta. Padahal saya nggak bayar 105 juta. Saya hanya bayar DP 10%-nya, hanya 10 juta sekian. Tapi nilai di sini udah 100 juta. Kenapa dikali 10, betul nggak? Jadi saya seolah-olah sekarang sudah punya tabungan 150 juta dalam bentuk emas. Padahal saya baru keluar uang baru 10 juta. baru sekian juta aja. Iya. Nah, itu seperti itu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan sedikit lagi Pak Herman. Silakan pertanyaannya. Itu yang net cash out tadi tuh, coba buka dulu net cash out Net biar nggak cash ragu. out, GAE list, ya. Ya. Ya, silakan. Nah, itu kan net cash out 304,98. Ya. Ini sudah termasuk yang manajemen fee refund atau belum? Belum. Jadi berarti kalau sekarang kita terminate 304,98 ditambah 153 ya. Betul. Nah, gitu. Nah, Tapi masih tetap belum capai 500 dolar kan berarti ya. ya, belum. Sama juga yang ini 220 ditambah 72. Ah ya. Nah, itu pengembaliannya. 20 tambah 72 29. Ya. Oke. 58. Biar nggak ragu-ragu gitu loh. Ya. Nanti kalau tinggal klik termination aja kalau udah mau tarik. Halo Pak Herman, mau tanya sedikit. Ya, silakan. Ya terkait dengan GCA, coba Pak dibuka GCA. GAE nih, GCA ya? Ya GCA. Oke. Di situ kan ada ininya list. Terus untuk terminate-nya itu di mana menunya ya? GCA di sini ada holding inventory. Oh di holding inventory ya? Iya. Ini daftar GCA-nya di sini ada action terminate. Oh itu ya. 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 Di holding inventory. Holding inventory ini adalah history daripada GCA kita. Karena kita kan bisa GCA berkali-kali ya. Iya betul. Nah ini nomornya. Ya, ini nomor GCA ya. Nah, ini sisa yang bisa ditarik. Net cash out. Ya. Net cash out itu yang patokannya ya? Ya, dari GCA ya, sisa yang bisa ditarik. Nanti kalau nilainya naik, emas naik ini nambah terus nih. Patokannya di sini. Baik. Menunya yang tadi di holding inventory, Holding inventory ya. kita bisa lakukan termination di sini. Terminate. Terminate. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Ya, Pak, mau nanya Pak Herman. silakan. Pak, waktu kita beli, kita transaksinya dengan Portmin ya Pak? Kita transaksinya dengan Quantum karena Quantum distributornya. Permin nggak layani kita langsung. Semua transaksi lewat Quantum dan di websitenya Quantum. Oke. Tapi semua perdagangan di Quantum ini adalah barangnya Permin. Kalau yang kita di Indonesia dengan barangnya Antam atau barangnya Portmin juga Pak? Indonesia stoknya disediakan adalah stoknya Antam. Oh, tapi saat transaksi tetap dengan Quantum yang barangnya Portmin gitu Pak?
Iya, transaksi tetap di Quantum, tapi barangnya adalah nanti mau ambil emasnya Antam. Kalau mau ngambil emas fisik, Oke. tapi kalau kita nggak ambil emas fisik, kita cuma gadai dan GAE, ya itu nggak ngaruh mau Antam Ya. mau apapun. Ya. Ya. Waktu kita jual itu nanti dengan kuantum juga ya, Pak ya? Kalau kita belum, nah di sini ya, kalau kita belum tarik jadi fisik, maka kita beli dan jualnya mengikuti harga kuantum di sini. Ini ada QM sell, artinya kuantum sell saat kita beli. Ini QM buy, artinya kita jual. Itu harganya ngikutin harga komoditas emas dunia kan ya? Dunia London price. Nah, Oke. ini lebih murah ya dibandingkan kita beli harga emas di luar. Contoh, kalau kita hari ini mau beli, kita pedoman ini 924.000. Kita cek Google harga emas hari ini. Antam hari ini. 980-an. Tanggal 9. Tanggal 10 ini. 1 gram 984. Ini harga dasar. Kalau sekarang beli pakai MPWP kena 988. Kalau tidak pakai MPWP 992, lebih mahal lagi. Sekarang kita ambil harga dasarnya aja 984, sementara di sini hanya 924. Beda 60.000 lebih murah. Lebih menguntungkan beli di Quantum. Oke, di sini kita beli kena selisih, memang ini udah agak selisih. Nanti kita jual kita nggak kena selisih. Tapi kalau di toko emas dia kurangi lagi dari harga ini nanti. Iya, benar. Ya, 2 kali kena kita. Maju kena, mundur kena itu. Ya. Nah, kapan saat beli emas yang terbaik? Nah, Bapak Ibu boleh lihat ini kondisi harga emas saat ini. Ya, biasa kalau orang mau beli emas tentu di saat harga turun ya. Nanti kita lihat nih. Ini sebenarnya harga emas kalau dibandingin di sini nih, ini bulan April tanggal 18 April ya. Sekarang Mei Juni ya. 2 bulan yang lalu ya. Ini dari dibandingkan harga 18 April ini udah turun lumayan banyak nih. Tapi dibandingin Maret kemarin ini lebih banyak lagi turunnya. Ya. Ya. Nah, emas itu bagusnya beli saat harga tinggi atau saat harga murah? Harga murah. Nah, ini sudah termasuk harga bawah, betul nggak nih? Kalau kita ambil perbandingan sama ini. Ya. Kalau kita ambil perbandingan sama ini nih. Nah, di harga 2031 sekarang harganya cuma 1842. Ini harga sekarang. Nah, ini momentum mau beli kapan ya tergantung Bapak Ibu. Tapi ini harusnya sudah siap-siap untuk kembali lagi ke sini minimal. Ini jarak dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini itu 8%. Jadi kalau kita beli pakai GAE, kita dapat 80% keuntungan dari DP kalau dijual di harga ini. Nah, jadi kita beli sekarang di harga ini, nanti jual. Nanti turun lagi, beli lagi. Seperti itu konsepnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, ada pertanyaan lagi Pak Man. Ya, silakan. Ini kan memang belum ketemu ya, tapi mana tahu satu saat ketemu investor. Ya. Kalau kemarin, kalau dari GSA kita ke GCA, itu sekali transaksi kan maksimal 5 juta. Ya. Nah, kalau dari awal langsung, dari GSA, langsung convert to convert. Nah, itu ada maksimal juga nggak? Enggak, langsung. Otomatis. Langsung ya, karena kemarin waktu download saya coba, 20 juta langsung masuk ya. Langsung, 1 miliar pun langsung 1 kali tembak aja itu. Bisa ya? Ya, selama banknya bisa diizinkan untuk transfer langsung 1 miliar misalnya. Berarti mungkin pedomannya transfer bank ya, maksimal transfer bank lah ya, karena Iya. mungkin 2 kali bayar. Betul. Maksimal transfer bank aja pedomannya. Terus GAE juga seperti itu berarti?
GAE juga sama, nggak ada masalah. Sama ya, Transfer bank berarti aja. ukurannya maksimum sekali transfer di bank itu berapa kalau antar bank gitu aja ya? Iya betul. Oke, sip. Oke. Biar nggak ragu-ragu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Iya, Mas, izin bertanya, Mas. Iya, silakan Mas Prabu. Kalau masuk ke GSA lalu ke GCA itu untuk lending ke rekeningnya yang 85% itu berapa lama, Mas? Terima kasih. Standar kalau dari aturan perusahaan menyatakan 3 sampai 5 hari kerja. Oh iya. Tapi ya jadi 1 minggu nggak hitung ya karena hanya hari kerja. Tapi dari pengalaman kita rata-rata 24 jam udah masuk dengan catatan tidak ada error, tidak ada salah nomor rekening, ya. Ya, siap. Itu seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, pertanyaan lain mungkin? Oh iya, kemarin Malaysia kan Senin libur. Itu apa kebetulan hari besar di Malaysia atau memang Senin mereka libur? Hari besar di Malaysia libur, jadi adminnya nggak kerja. Dihitung hari kerja. Orang tanding wajib. Ya, silakan pertanyaan lain. Pak Herman mau nanya dong, Pak. Ya, Bu Teli silakan. Ya. Kalau seandainya nih Pak, GAE 10 kalinya itu kan tadi kan ada ya kalau misalnya kita untung kan kita jual ya Pak ya. Nah, kalau kita untung terus kita masukin ke GSA langsung boleh ya Pak ya? Boleh, waktu termination ini ada pilihan mau ambil uang di rekening atau mau ambil emas. Oh gitu. Jadi maksudnya masuk ke GSA, habis itu baru kita GCA. Jadi kan tidak ada bonus yang hilang gitu loh Pak. Jadi emas kita tetap aja ada, tapi pindah ke GCA. Jadi ada emasnya terus hanya kita ambil 85% aja. Bisa ya Pak? Bisa. Kalau GAE niatnya mau di GCA kan lagi setelah di termination ya jangan ambil uang, rugi kita. Nah, jadi itu ada potongan nggak Pak lagi Pak? Misalnya kayak apa tuh 15% itu nggak ada payahnya 8% aja kali ya? Nggak ada potongan lagi Bu. Ibu hanya dikenakan yang 8% GCA aja. Iya 8% ya kayak kemarin itu ya Pak ya? Ya. Oke deh. Makasih ya Pak Herman ya. Ya sama Bu. Tanya Pak Herman. Silakan Pak Saharudin. Ya, maaf Pak, bisa dijelasin ulang Pak mengenai yang di list itunya GAE-nya Pak? List GAE, ya ini klik ya silakan. Yang ditanyakan yang mana Pak? Yang ini Pak, kalau itu kan initial investmentnya ya, ada ya? Hah? Sama net cash apa sih ini? Net cash out. Kalau saya mau cairkan nilai yang saya terima. Terus net cash. Putus-putus Pak suaranya Pak Sarudin nih. Boleh diulang Pak? Ya, itu yang saya tanyakan Pak. Ini kalau melihat apakah sudah untung GAE-nya atau tidak itu lihatnya di mana Pak? Dari net cash out ini Pak. Net cash out ditambah dengan ini ya, manajemen atau? Ya, nanti kita terima kan ditambah dengan ini. Tapi kita bandingin aja kalau cuma mau tanya untungnya 219 berbanding 250 berarti masih kurang, masih belum untung. Oh begitu Pak. Tunggu dia lebih. Ya, tunggu dia lebih dari nilai investment. Oh seperti itu ya. Baik-baik. Kenapa ini kurang? Karena di awal kita kena selisih 3%. Perusahaan diambil untung di depan. 3%. Ya. Tapi yang ditransfer itu Pak ininya ya, yang 219 ditambah dengan manajemen fee ya. Oh iya. Kalau saya termination sekarang saya terima 219 ditambah 72,49. Oh seperti itu. Ya, ini yang saya terima. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Banyak sih teman-teman yang nggak paham nih Pak mengenai list-listnya perlu. Iya, nggak apa-apa. Makanya kita Zoom hari ini biar bisa ditanyakan. Apa yang nggak paham silakan tanyakan. Tanya Pak, izin Herman tanya. Silakan. Itu yang 35 itu beli GSA ya Pak? Apa beli yang lain? Gimana sih nggak? Belum ngerti aku nih. Yang mana Pak? 35 yang mana? 35.000 katanya. Oh itu GSA, bisa nabung. Nabung 35.000 gitu ya? Iya, Niki MCell ini
Kita klik, kita mau nabung Rp35.000 bisa kok. Ambil IDR online banking, kita submit. Jadi untuk nabung, ada uang nabung nanti cukup 1 gram, mau ambil fisiknya boleh, mau digadaikan lagi juga boleh. Oh gitu, baik. Oke, terima kasih. Ya, Halo Pak. silakan. Halo Pak Aaron, maaf. Itu tadi kalau misalkan nabung 35.000, nya centang convertnya nggak dicentang Pak ya, karena Auto untuk gadai, kalau auto convert itu kan auto gadai. Kemarin dia ditangkap polisi. Siapa? Nyuci orang. Siapa? Kalau boleh. Halo Pak Sahrudin, kalau hanya 35.000 nggak usah centang dulu gadainya kalau belum mau gadai. Gadai kan 100.000 minimal. Jadi kita kumpul dulu cukup baru kita gadai. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Pak Irman. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Irman. Nah, kalau aku memang agak lambat mudengnya gue tengok. Karena Pak Irman kan buka dari laptop, sementara aku kan dari HP gitu kan. Oke. Itu cara menengok apa itu untung nggak untungnya. Pertama kan dari GAE itu ya. Kemudian Kita apa lagi yang diklik list. itu? Ini Pak, list Pak. List terus. Nah, udah list keluar dia nih. Keluar ini. Apa tadi yang diklik itu? List. Karena susunan sama di HP sama apa kan berbeda dia. Sama Kak, sama Pak. Sama ya? Sama. Harus sering-sering klik nih biar nanti bisa familiar dulu dengan menunya. Menjelang terbiasa ya. Sering aku ngikutin mudeng-mudeng ya. Itu kadang-kadang orang bertanya kemana cara untung nengok untung, nggak tahu aku. Jadi ya prospek kita jadi terhalang jadinya. Sekarang langsung tes Pak. Klik GAE, klik list saja. Kalau sekarang kan Bapak kan zoom kan nggak bisa, tapi kalau apa kan bisa. Ya. Kalau saya kan sekarang nengok jadinya. Ya. Kalau langsung praktek, saya kan melalui zoom berdua gitu. Ya, bisa kok nanti ditengok. Boleh nanti saya belajar supaya paham sehingga saya bisa menerangkan juga sama. Kalau enggak saya memang bingung gitu. Siap. Gunakan video dulu untuk sementara. Nanti teman-teman yang mau prospek, gunakan video rekaman Zoom yang ada. Setelah itu nanti bisa ajak privat Zoom kalau temannya sudah menonton untuk kupas tuntas lebih detail. Nah, ajak privat Zoom ya. Bisa hubungin saya bisa bantu juga untuk privat Zoom. Oke, dilanjut. Silakan, ada pertanyaan lain? Iya, halo Pak Iman, halo. Oke, silakan. Ya, kebetulan dibuka itu yang Goal Asset Enhanced. GAE. Silakan. Ya, di situ kan tampak yang di list Bapak itu kan nomor 2 di baris bawahnya itu. Iya. Nah, di situ kalau net cash out ditambah dengan manajemen fee-nya, itu kan sudah melebihi 250 ya? Ya, tapi waktu kita bayar kan kita bayar 250 tambah 78 Pak. Oh iya. Masih rugi Pak. Masih rugi ya, 78 itu yang dibayar ya? Ya. Oke, masih rugi. Baik Pak, ya. Potongnya di sini. Pertanyaan lagi silakan. Ini, Yos. Di sini. Harinya. Jadi saya hanya ingin sedikit meluruskan di sini perusahaan tidak ada menampung uang ya. Kita luruskan dulu, perusahaan di sini ini kita bilang bukan investasi, tidak ada profit sharing dari perusahaan, artinya tidak ada bagi untung. Ya, untung didapat kalau harga emas kita naik. Kalau harga emas kita ya, yang beli emas, nah untung lah, yang enggak beli emas ya enggak dapat untung juga.
GAE. Jadi kayak kemarin tuh ada video yang bilang, wah Quantum Metal memberi profit 100%. Nah, Quantum Metal tidak pernah membagi profit sama siapapun. Ya, Quantum Metal tidak pernah juga mengumpulkan uang, ya, tidak menghimpun dana masyarakat. Sama sekali 1 rupiah pun tidak ada dihimpun. Semua transaksi kita murni karena jual beli emas. Semua untung kita datang dari kenaikan harga emas yang kita beli. Yang kita nggak beli ya nggak dapat juga. Oke. Ini yang harus teman-teman pahami dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi perusahaan setelah kita beli, kita boleh jual kapan aja ya. Kita harus jual kalau mau ambil untung 100% dan tidak perlu dititip 1 rupiah pun dalam rekening akun perusahaan. Ambil semua masuk rekening, nanti kalau mau beli lagi transfer lagi dari rekening. Jadi Quantum Metal tidak menghimpun dana masyarakat 1 rupiah pun. Oke, jadi kalau mau ambil fisik silakan ambil fisik. Mau GCA silakan GCA, mau GAE mau dapat pinjaman silakan ajukan pinjaman GAE. Seperti itu. Sesimpel itu aja. Keputusan di tangan kita. Kemudian ada yang nanya gini. Kalau saya GCA kan berulang kali, apakah menguntungkan? Nah, jadi misalnya dia punya 100 juta, terus GCA, maka dapat 85 juta. 85 juta. Lalu 85 juta GCA lagi. Katakanlah dapat 70 juta misal. Dapat lagi emas kan? Ya. Di 85 juta beli lagi emas, GCA akan lagi. Lalu terus 75 juta beli lagi emas, GCA akan lagi. Katakanlah dapat 60 juta misalnya. 60 juta. Dan seterusnya. Apakah untung? Menurut saya lebih untung kalau mau cara begini langsung aja GAE. Lebih untung GAE. Kenapa? Karena dapat 10 kali ganda. Sementara yang ini menyusut 15%. Tetap kalau diulang-ulang banyak juga nih emasnya, tetapi tadinya 100 juta, totalnya itu ya tidak akan sampai 1 miliar. 100 gram lah, enggak 100 gram. Ya, tidak akan sampai 1000 gram, 100 gram Ya. harusnya 100 gram harusnya jadi 100 harusnya kalau GAE kan menjadi 1000. 1000. Ya, tapi kalau kita GCA berulang-ulang ini paling jadinya hanya 800. Tambah 70. Kita tambah 185 gram, 75 gram, 60 gram gitu loh. Ya. Palingan sekitar tidak sampai 500 gram, Pak. Nah. Ya, kurang-kurang lah terus kan, dikurang-kurang Ya. terus. Nanti harus pakai kalkulator Excel nanti untuk hitung balik. Tapi kalau mau karena GCA ini tujuannya bukan untuk perbanyak emas, tapi kalau kita butuh uang cash untuk kita putaran, sambil kita nabung baru kita GCA. Jadi uang cashnya tetap kita bisa pakai untuk kebutuhan. Hanya menyusut 15%. Tapi kalau semuanya memang mau dijadikan emas, mendingan langsung tembak GAE. GAE. Pasti hasilnya lebih banyak. Itulah. Sampai sini. Pak Herman, ya, boleh saya sedikit berasumsi, Pak? Ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita sifatnya hanya ingin membeli emas untuk ditabung, ya lebih baik kita ke GAE. Tapi kalau emang pengeluaran kita yang akan kita jadikan tabungan itu sebaiknya kita membelikan GSA, kemudian kita GCA kan ya Pak? Betul, betul. Jadi ada dua konsep dengan kebutuhan yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita GCA itu sama saja dengan kita membeli emas hanya seharga 15% dari harga emas itu, Pak. Betul sekali. Uangnya kita bisa putar lagi untuk kebutuhan. Ya. Yang seharusnya bisa kita nabung 1 juta. Jadi dengan cukup kita menabung 150, ibaratnya menyempatkan uang 150, kita sudah dapat emas 10 gram. Betul. 1 gram ya, 1 gram, Pak. 1 gram ya. Iya, 1 gram. Betul. Jadi bisa jadi tabungan jangka panjang.
hari tua. Iya, benar Pak. 10 tahun lagi emas kita banyak. Tapi kalau kita simpan uang, 10 tahun lagi uang kita menyusut. Itu beda ya. Dan tidak tabungan misalnya kalau buat anak sekolah, buat anak ke depannya Pak. Betul. Nanti anak misalnya masih kecil, nanti buat anak kuliah udah ada emas untuk bayar. Iya, benar Pak. Nah, memang harus seperti itu. Oke. Sudah mulai dapat bayangan ya bagaimana cara aplikasikan GAE dan GCA ya. Insyaallah sudah Pak. Oke Bapak Ibu. Kira-kira konsep ini banyak nggak diminati orang? Banyak. Banyak. Market besar apa kecil? Sangat besar. Oke, kalau Bapak Ibu melihat market besar, artinya kalau Bapak Ibu nanti juga ingin menyampaikan ke teman-teman yang lain, ada peluang juga untuk dapatkan penghasilan di sini ya. Perusahaan ada beban nggak dengan beri konsep GCA ini dan GAE ini? Tidak ada. Oh, tidak ada beban, dia bisa long term? Bisa. Insya Allah bisa. Makanya dari sini kalau kita memang benar-benar nyari sebuah sistem yang bisa, yang menguntungkan udah pasti, dan tentunya kita ingin yang bisa long term, maka kita harus cek perusahaan ini ada beban atau tidak. Nah, kalau di Quantum kita sama-sama pelajari, ini kita sepakat tidak ada beban, otomatis bisa long term, dan penawarannya produknya menguntungkan nggak buat kita? Menguntungkan. Menguntungkan, oke. Artinya layakkah ini dikerjakan? Sangat layak sekali. Layak ya, oke. Semoga ini jadi peluang yang bisa merubah kondisi kita semakin sukses ke depannya. Amin. Ya. Gaspol. Oke, silakan di gaspol mau apa ya. Oke, ini besok kita boleh bicara marketing plan ya untuk bonus-bonus. Sampai jumpa bulan Juli di Malaysia ya. Ya, yang dealer bulan Juli akan diundang ke Malaysia. Oke, dari Mas izin bertanya Mas. Ya, masih ada pertanyaan? Ada Mas. Silakan. Izin share file untuk presentasinya Mas kalau diperbolehkan. Izin apa? Minta file untuk presentasinya Mas. Oh ya, nanti chatting ya. Saya kirim di WA aja. Nanti bisa minta di grup juga boleh, atau sama leadernya masing-masing boleh, atau punya nomor saya boleh langsung WA boleh. Saya belum punya nomor Mas. Ya? Belum punya saya Mas. Ini Mas Prabu udah aktif jadi GAE? Saya belum. Saya kebetulan timnya dari Dokter Gigi Andi dari Surabaya. Oke, boleh hubungi adminnya dulu Pak. Sebelah gitu ya. Iya. Siap. Saya nggak ngasih nomor kalau orang belum jadi member. Nanti takutnya. Siap. Terima kasih banyak Mas. Kayak jaringan lah. Kayak bikin juga. Tadi tapi aku nanya. Oke, kalau begitu dan pertemuan ini ada manfaat buat teman-teman semua ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh tanyakan lagi di grup. Oke, semoga semakin sukses dengan ada program Quantum Metal.